gobloknya gobloknya minta ampun anjing gitu. Gobloknya itu minta ampun, malu-maluin anjing gitu, Pak. Sedangkan demonya mereka itu banyak masyarakat yang nggak setuju gitu, Pak. Katanya mau mewakili masyarakat, tapi kok masyarakatnya banyak yang nggak setuju. Nah, baru soundboard, tenang dulu, belum ini, belum dimulai. Buat kalian langsung like dulu, share dulu. Penonton yang nonton replay, jangan lupa bagikan ke mama bapak kalian. Aku ketawa cok anjir. Aku sebelum reaksi udah ketawa dulu, ngenti. Dari mana ini enaknya ini? Aduh. Kan ini mengenai kan sebelumnya kan rupiah turun, rupiah melemah kan, dolar menguat. Ya, kalian tahu lah akibat dari apa kan, penyebabnya apa ya, mungkin eh, dari Singapura ya kan. Nah setelah itu udah mulai perbaiki nih, dibuatlah sama pemerintah satu pintu nih ya kan, satu pintu ekspor impor satu pintu itu. Nah setelah itu eh, banyak gerakan dari sosial media yang ibaratnya sel Singapura lah. Nah di situ udah mulai kuat tuh, rupiah mulai kuat ya kan. Pada hari itu, hari apa itu, rupiah mulai kuat, tapi malah demo anjing. Udah dibilangin kan, udah banyak itu dari Prof. Prof Gema itu udah kasih tahu jangan demo, jangan terprovokasi demo, karena rupiah masih diperbaiki ya kan. Rupiah udah mulai turun tuh, dolar udah mulai turun tuh, rupiah mulai menguat, malah demo. Yang diributin apa, MBG turunkan harga pertama, hapus MBG itu kan. Ya Allah Rob, yang katanya mewakili masyarakat rakyat, tapi rakyatnya nggak terwakili. Ini bukan buzzer, maaf ini bukan buzzer, tapi kita pikir aja lah. Ini cok, kalau dia minta, oke, kalau dia minta turunin harga pertama, jangan, dia meminta turunin harga pertama. Harga pertama itu dari tahun 1999, 2000 lah enaknya ngomong. Pertama udah bukan buat subsidi, itu non subsidi. Itu baru pertama kali masuk aja non subsidi anjing. Mau minta diturunin, ya kan? Minta diturunin tuh. Terus tapi harus ngirit APBN. Itu gimana ceritanya? Minta turunin harga pertama tapi ngirit APBN. Sedangkan pertama dari awal masuk Indonesia pada tahun 1999, 10 Desember itu pun bukan buat subsidi, non subsidi. Ibarat kata, kalau nggak tahu nih, kalau kalian tolol, itu buat kalangan menengah ke atas, bukan kalangan menengah ke bawah. Itu kayak air, yang murah pakai air. Itu sudah nggak masuk logika, cok. Minta ngirit APBN tapi pertama minta diturunin, nggak masuk akal banget. Terus yang dituntutin naon, anjing. Maaf ini izin, kuliah ngapain aja, tololnya minta ampun anjing menderita interkritik doang cok. Itu anak SD pun tahu loh. Kalau kamu emang harganya segitu, memang nggak bisa diiritkan loh. Barang yang harganya segitu, jajan ini ibaratnya jajan di Indomaret, Magnum, es krim Magnum yang harganya ibarat kata nggak tahu berapa, 20.000 lah ibaratnya. Kalau uangnya 12.000, bocil pun juga tahu nggak bisa beli itu. Kok kalian astaga tolol gitu, jangan
dimakan sendiri itu loh. Jadi kan masyarakat tuh, sudut pandang masyarakat tentang mahasiswa itu kan, loh ngapain kuliah kalau tolol. Walaupun nggak semua nih, nggak semua orang yang kuliah itu tolol, nggak. Pinter, banyak yang pinter juga, banyak yang bisa mengangkat derajatnya orang tua. Sebagian dari mereka malah bukannya pinter, malah tambah tolol anjing. Cuma pinter dongeng doang. Kalau cuma dongeng ngober, aku juga pinter tuh. Momen pengendara protes bunyikan klakson di Sudirman, sebel sama Prabowo Gibran. Itu bukan klakson, itu karena ngalangin jalan ngentot. Dia mau aktivitas lainnya, jangan kegeeran anjing. Jalan-jalan ke Perancis doang. Klakson coba. Ini gimana ya otaknya ya? Aduh, gimana yo? Anjing, gobloknya itu minta ampun coba. Mana mungkin ya, gini aja. Jalan-jalan ke Perancis. Aduh. Emang ada tak orang berbisnis ke Perancis ya nih? Ke Perancis cuman main-main doang. Ya mungkin ada sebagian dari orang ya kan, orang-orang kaya. Tapi kalau sekelasnya presiden ke Perancis, itu pasti bahas bisnis, bahas kerjasama. Aku nggak ngebelain pemerintah atau siapa-siapa. Cara pikirnya aja udah tolol anjing. Kasihan makmu biayain kamu sekolah kalau cuma tolol. Tuh loh. Aduh ya Allah. Dia ini pengguna jalan klakson tuh bukan karena setuju sama pendapatmu, cok. Babi. Pengguna jalan ini klakson karena kau ngehalangin lalu lintas. Sebel, risih, hama. Nah, nih, muka-muka orang tolol ini. Cuman pinter ngober doang. Kalau cuman pinter ngober mah, anak SD juga pinter ngober anjing. Anak SD juga pinter ngober. Pusing gak sih, karena di kenyataannya itu harga pangan di daerah saya ya, maksudnya itu masih berkisaran, kan tadi bilang swasembada ya, beras dan masih harga-harga 15 ribuan begitu Pak. Jadi maunya harga 15.000, mau minta berapa? 15 sampai 17. Ya kalau bisa 10.000 Pak, tapi kurang aja sepertinya kalau 10.000. Kalau 10.000, biarkan petaninya mati yang 100 juta. Makanya Pak, saya bilang kurang ajar kalau 10.000. Terus berapa mintanya? Mungkin 13 ribuan lah Pak. 13.000. Ya, supaya saya bisa pamer ke tetangga saya bahwa saya bicara sama Pak Menterinya langsung. Bulog? Mana Bulog? Harga SPHP berapa? Berapa? Kasih tuh di belakang tuh, itu subsidi. Gini loh mbak, kalau harganya 10.000, kalau harganya 10.000, 11.000, 12.000, udah petani nggak usah tanam padi, cok. Nggak usah nanam padi, tanam jagung aja biar semua makan jagung anjing. Kau tahu nggak sih, nungguin padi itu nggak cuma 1 bulan 2 bulan anjing. Dari nanam sampai panen itu 3 bulan sampai 4 bulan, cok. Ini dosen tapi astaga. Oke, kita dengerin sampai habis dulu ya kan. Di pemerintah. Tapi kok dosen dapat subsidi di pemerintah gimana caranya? Bukan saya ya Pak, saudara. Oke. Jadi kamu jadi agen saja. Iya betul sekali Pak. Ya, yang lain. Untuk berasnya seperti itu. Cuma untuk ayam juga Pak sepertinya. Karena ayam masih ya mahal Pak di daerah saya. Jadi ini kalau saya sebagai penyambung lidah lah Pak untuk para tetangga-tetangga saya. Oke. 4.000 makannya per hari.
tidak beli baju, nggak beli rumah, nggak beli bensin, nggak nyala lampunya. Iya Pak, makanya tadi saya bilang kalau 10.000 itu terlalu kurang aja. Nah, kalau 15.000 ini ke sini, Yes. dosen itu pintar. Kamu tidak mau jadi kucing, tikus, tapi mau jadi kucing saja. Begitu di Bali mau jadi tikus nggak mau. Iya Pak. Adil nggak? Iya Pak, Ih, iya Pak. Gini Cok, petani itu tuh hasilnya nggak seberapa anjing. Kok bisa-bisa tega-teganya harga beras 15.000 nggak terima, 16.000 nggak terima, minta diturunin harga beras. Kamu mau bunuh petani? Hah? Itu nungguin 3 bulan anjing, 3 bulan 4 bulan anjing nanam padi itu. Belum itu kena hama, belum itu kena tikus, belum itu kena ini lain-lain. Beli seblak 20.000 aja kuat anjing. Dimakan sendiri itu padahal. Beli beras 1 kilo 16.000. Enggak kuat ngentot. Apa? Tapi kan orang-orang di pelosok-pelosok desa itu kemahalan bang. Anjing. Kalau pengen murah, tanam sendiri ngentot. Kasihan petani cok itu kamu nggak ngerasain jadi petani sih anjing belum perairan gimana nanti kalau aduh belum nanemnya belum nyemprotnya belum panennya dikira panen itu gotong royong. Nah, orang-orang yang manen itu kita nggak biayain, dibiarin aja nggak biayain orang manen. Nah, itu dihitung sama ongkosnya ya kan, dihitung sama modalnya. Boro-boro 1 kali lipat 2 kali lipat Cok. Kadang setengahnya modal, itu badinya setengahnya modal. Seumpama modalnya itu 5 juta, berarti badinya cuma 2,5 juta. Itu selama berapa bang? Selama 6 bulan atau 4 bulan tanam. Itu kalau nggak kena hama. Kalau seumpama kena hama nih, apa nggak nangis? Ya paling ya paling gede lah ya. Itu bisa double badinya, hasilnya itu bisa double. Itu udah alhamdulillah Cok. Jangankan double, petani kalau hasilnya setengah dari modal itu udah alhamdulillah. Kau minta diturunkan harganya. Wah. Kok kayak gini bisa jadi dosen? Cara pikirnya gimana? Cara pikirnya gimana? Jadi guru TK aja, Cok. Jadi guru TK aja. Gak usah jadi guru, gak usah jadi dosen juga. Gobloknya daripada menyebar kegoblokan ke murid lainnya gitu ibaratnya. Gak semua dosen itu bagus, gak semua dosen itu bodoh juga. Tolol juga ya ada. Duit begitu tinggi sekolahnya dan dengan gampangnya dia bilang turunkan harga beras tanpa melihat apa yang terjadi di lapangan. Petani itu udah pasti pikiran nanam itu nggak pakai modal, pupuknya itu nggak beli, seblak 20.000 dibayar untuk makan sendiri, beras 1 kilo dimakan satu keluarga, keluar 16.000. Dari sini kita bisa melihat Cok, bahwa tidak semua orang yang kuliah itu pintar, karena cuma pintar dongeng doang. Cuma pinter ngober doang. Kalau cuma pinter ngober doang, anak SD juga pinter ngober. Anak SD juga pinter ngober. Belum kena hama, belalang, tikus, ular dan lain-lain. Ini ketika sudah panen mau dijual pun masih ada hama yang minta turunkan harga beras. Dari awal nanam sampai panen sampai dijual kok banyak hamanya.
sama. Banyak gaya kosong isinya. Itulah anak-anak mahasiswa. Katanya sekolah, tapi tolol otaknya. Mahasiswa namanya. Izin ini. izin. Memperjuangkan apa ini? Kita adakan hak berdasarkan ya tentang rupiah pertama BBM juga mengenai suara mahasiswa. Oke, rupiah. Kan kalian tahu rupiah kenapa bisa turun. Sedangkan fundamental aja bagus, tuh. Fundamental negara itu bagus, tuh. Kenapa rupiah bisa turun? Karena kalian tahu nggak sih? Kurang membaca apa ya? Kalau dibilang kurang membaca kok anak kuliahan, nggak mungkin gitu. Kalau kurang membaca, kurang informasi juga nggak mungkin. Sedangkan dia juga punya sosial media, punya HP, punya internet. Sebelum rupiah anjlok, sebelum rupiah melemah, itu banyak narasi-narasi sel Indonesia. Setelah dilawan oleh pemerintah, perbaiki internet kompak sel Singapura, menguatkan buktinya menguat rupiah, dolar melemah, yang tadinya 18.000 sekian jadi berapa, 17.000 sekian. Itu ada efeknya kan. Kalau goblok tuh jangan dimakan sendiri gitu loh. Apa minta hapus MBG agar mengirit APBN. Sedangkan MBG itu di pelosok-pelosok desa. Di pelosok-pelosok desa itu sangat membutuhkan. Di pelosok-pelosok desa itu sangat membutuhkan. Ya masa mau dihapuskan? Oke, kalau memang banyak dari MBG itu banyak orang yang menyalahgunakan, berarti itu nggak perlu dihapuskan. Berarti perlu diperbaiki, bukan dihapuskan. Ngentot. Gimana lo cara pikirnya tuh? Kau kuliah nggak ngerasakan MBG kan? Kau enak teriak-teriak minta hapuskan MBG. Sedangkan yang anak-anak SD, TK, yang dikasih MBG, orang tuanya yang kurang mampu bisa mengirit beratnya pengeluaran. Orang tuanya yang kurang mampu bisa mengirit pengeluaran, uangnya bisa muter lagi di pembelanjaan atau tabungan, ya kan? Investasi contohnya. Kok itu yang merasakan tuh setuju semua. Yang merasakan MBG itu ngapain harus dihapuskan? Kalau memang banyak yang menyelewengkan dana-dana MBG, ya berarti yang harus diperbaiki itu sistemnya, diperbaiki aja, bukan harus dihapuskan gitu loh.
Pertamax minta diturunkan harga Pertamax, tapi ngirit APBN juga. Kontol gue. Gimana ini? Gimana otakmu? Emang bisa ngirit Pertamax diturunkan harganya, tapi ngirit APBN. Pertama kalau dari sana udah mahal tuh, saya kasih tahu tuh. Ya, di Malaysia itu harganya udah naik dari berapa bulan yang lalu. Tapi mahasiswa nggak teriak-teriak kayak kamu orang di Konoha. Beda nih sama Konoha. Konoha naik baru berapa hari aja udah teriak-teriak minta diturunkan. Di Malaysia udah naik berapa bulan yang lalu. Diem baik. Karena apa? Beda SDM, Cok. Beda pemikiran. Di Indonesia cuma bisa kritis doang, tapi nggak bisa berpikir jernih. Beda kualitas, bro. Bukan berarti aku mau menjelekkan negara sendiri, tidak. Tapi sesuai fakta, nggak ada tuh turun ke jalan, turunkan harga Pertamax BBM, nggak ada. Sedangkan harga Pertamax BBM yang masuk di Indonesia itu udah dari dulu bukan buat kaum miskin non subsidi, bukan buat kaum miskin yang subsidi, itu buat non subsidi kalangan menengah ke atas. Ya nanti kalau harga BBM Pertamax naik, nggak di demo, Pertalite akan habis, nggak ada stok Pertalite. Ya itu wajar karena banyak yang menggunakan. Sedangkan kalau kalian mau ngirit APBN minta turunkan Pertamax, itu nggak bisa, Cok. Harus boros salah satunya, harus mahal salah satunya. Kalian juga tahu efek perang Timur Tengah. Minyak susah masuk, minyak susah keluar masuk negara itu susah karena perang. Minyak jadi mahal. Nggak mikir sampai situ, Cok. Aduh, otaknya tuh dipakai apa enggak? Kuliah berangkat pagi pulang sore, kalau dapetnya cuma tolol. Anjing, ngapain ngabisin duit orang tua? Sumpah, kasihan orang tuanya. Walaupun gak semua, banyak sebenarnya mahasiswa yang masih sehat, yang masih bisa berpikir jernih itu banyak. Cuman, kok maksudnya tuh kok nggak bisa bedain mana yang benar, sama yang salah tuh nggak bisa bedain. Sedangkan itu kelihatan nyata, Cok. Mana yang benar, mana yang enggak tuh. Aduh, kacau, ngentoy. Astaga. Apa ini? Kalian pengen MBG diberhentikan terus tapi anak-anak kecil ini bilang mereka tentang rupiah pertama BBM juga naik 19.000 pertama saya dapat bilang hari ini Pak. Tentang MBG juga kita menolak MBG ya. MBG kita. Kalian pengen MBG diberhentikan terus tapi anak-anak kecil ini bilang mereka sangat menikmati MBG, itu di mana? Cari apa? Boleh. Tapi kalian mesti kasih tahu dulu apa yang kalian perjuangin ini di demo hari ini. Saya pengen yang pertama. Supaya MBG bisa dihapus. Oh, MBG. Mana kalian dukung MBG ya? Oh, ini ngerasain MBG nih. Ayo. Kalian asal mana? Dari Patraman. Kan? Beda ini, Cok. Yang nggak pengen MBG dihapuskan itu megangnya Aqua. Yang pengen MBG dihapuskan megangnya iPhone. Bukan aku mau ngejelekin mahasiswa, enggak. Banyak mahasiswa yang pinter, yang bener-bener bisa berpikir jernih itu banyak. Tapi yang kali ini mohon maaf izin aku yang turun demo ini, izin. Goblok semua anjing.
Ininya gak dipakai ngentot gitu, malu-maluin cok. Dari situ banyak orang yang nggak kuliah ngetawain kamu orang. Nanti nih kalau kita beda pendapat nih, dibilangnya buzzer, cair, bayaran berapa bang, ngapain dibayar? Sedangkan itu dipikir secara logika aja udah bisa dipikir ngentot, ngapain harus dibayar? Hah? Ininya aja nggak main cok. Aduh, semakin tinggi sekolahmu itu seharusnya kamu bisa berpikir jernih, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar gitu loh, mana yang salah dan yang mana yang benar. Oke, kalian kritis, berkritik, nyampaikan aspirasi, oke, tapi dilihat dulu benar apa enggaknya gitu loh. Pertama minta diturunkan APBN, minta irit, itu pertama dari zaman Romawi kuno, bukan buat kaum orang-orang miskin, tapi buat kaum orang kaya yang tengah ke atas. Orang miskin ngapain ribut? Kalau sistemnya MBG yang salah, kalau MBG yang banyak yang menyalahgunakan, itu yang diperbaiki sistemnya, bukan dihapuskan MBG-nya. Rupiah melemah karena banyak serangan dari luar negeri, dari internal dan non internal. Kenapa BBM mahal? Ya akibat krisis bahan bakar minyak dari Timur Tengah akibat perang. Itu dari bulan-bulan lalu. Masa ya nggak tahu? Sedangkan negara lain naiknya BBM itu udah dari bulan-bulan lalu. Memang beda kualitas. Malaysia sama Konoha itu memang beda kualitas tuh SDM-nya. Beda kualitas sumpah. Malaysia nggak ada yang demo-demo geger, turunkan harga lah. Kan juga tahu akibatnya apa. Dari efek dari apa. Di Indonesia geger. Padahal yang digunakan apa? Pertalit. Pertalit yang digunakan pertalit. Beli sebelah 25.000, nongkrong di kafe habis 30.000, 50.000, enjoy. Beras 16.000 dimakan satu keluarga, bacot semua.